Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas film superhero yang sangat mengkocakkan ya, yaitu The Boys. Tapi ini season terbarunya, yaitu season ketiga. Jadi kemarin mereka ini rilis premier langsung 3 episode ya guys. Jadi emang series The Boys ini sangat highlight dan jadi tontonan banyak orang, karena genre yang diangkatnya tuh komedi, gore, dan superhero. Kocak banget ya guys, karena superhero di series ini berbeda banget dengan yang DC dan Marvel. Jadi kayak refreshing banget sih nonton The Boys ini. Di sini superhero-nya itu sering berbuat bejat ya, apalagi Homelander, nggak segan-segan membunuh orang-orang. Pokoknya kalian tahu deh maksud aku. Oke, di sini aku akan menjelaskan singkat, padat, dan jelas ya, karena kalian wajib banget untuk langsung nonton sendiri biar bisa dapat feel experience-nya. Total aku akan gabung 3 episode yang sudah tayang untuk meng-highlight permasalahan apa aja yang terjadi di season ketiga ini. Oke, let's check it out. Untuk episode pertama dibuka dengan opening scene Charlize Theron ya guys, cantik banget. Jadi kan dia ini udah muncul sebagai Clea di post credit scene Doctor Strange. Di sini malah muncul lagi guys, mana rambutnya mirip ya, sebagai aktor pemeran Stormfront. Jadi ceritanya The Seven ini lagi buat film, lagi nonton film mereka sendiri berjudul Dawn of Seven. Premier di bioskop karena Stormfront yang asli emang udah sekarat kan. Jadi digantikan dengan artis pengganti, yaitu ya si Charlize Theron ini. Big cameo surprise banget sih ini. Konflik dimulai dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Homelander karena dia memiliki hubungan dekat dengan Stormfront yang merupakan orang Nazi, dibenci oleh masyarakat Amerika, dan Homelander mendapatkan banyak cercaan dan menurunkan poinnya di mata masyarakat. Pada akhirnya kepamorannya pun disalib oleh Starlight yang lebih populer dan terkenal, membuat Starlight akhirnya dipercayai sebagai co-captain atau wakilnya Homelander, membuat Homelander tambah tidak senang dan marah karena keputusan akhir diambil juga oleh Starlight. Homelander juga ternyata masih tinggal serumah dengan Stormfront yang sekarat karena emang secinta itu Homelander dengan Stormfront. Kemudian dari sisi Stan Edgar, CEO Vought, tempat menaungi superhero The Seven, itu berhasil membuat serum Super Soldier yang hanya bertahan 24 jam. Ia merekomendasikan serum ini untuk dapat dipakai dan diuji coba kepada tentara-tentara Amerika, yang kemudian nanti digunakan Butcher untuk melawan Gunpowder. Stan Edgar dan perusahaan Vought itu juga sedang melakukan audisi ya untuk mencari 2 superhero baru untuk The Seven. Setelah Stormfront dan Deep itu keluar, kita juga melihat bagaimana kebusukan Victoria Newman, anggota Kongres Superhuman yang ternyata bernama asli Nadia. Dia inilah pelaku utama yang menghancurkan kepala orang-orang di pertemuan Kongres, bermain dengan licik dan sangat rapi di season kedua kemarin. Plot twist banget. Namun akhirnya Hughie tahu mengenai rahasia Nadia bahwa ia memiliki kekuatan super yang bisa menghancurkan badan atau kepala apapun dari penglihatannya. Setelah lelaki bernama Tony terlibat pertarungan dengan Nadia dan Hughie memergoki mereka, mendapatkan petunjuk sebuah tempat bernama Red River. Queen Maeve datang menemui Butcher sembari memberikan serum super itu untuk menemui para anggota hero Payback yang kemungkinan mereka memiliki informasi tentang senjata untuk dapat membunuh superhero atau Homelander, karena Soldier Boy, pemimpin kelompok mereka, itu mati. Jadi emang untuk episode pertama ini cakep banget ya guys. Tentunya dibumbui dengan adegan-adegan gore, berdarah-darah, adegan 18+ yang tentunya kalian wajib lihat sendiri aja. Oke, untuk episode kedua cerita masih seputar konflik intrik antara Homelander dan Starlight. Terlebih akan diadakannya acara ulang tahun Homelander, di mana Starlight dijadikan bintang utama juga di acara itu, membuat Homelander itu tidak senang. Hughie yang sudah mengetahui kebusukan Nadia berusaha menyelidiki Red River sendiri. Butcher bersama timnya Kimiko dan Frenchie mulai mendatangi masing-masing anggota hero Payback untuk bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi dan yang membunuh Soldier Boy. Kimiko dan Frenchie menemui Crimson Countess, namun nihil. Crimson Countess malah kabur ya guys, sedangkan Butcher mencari informasi dan menemui Gunpowder. Hughie menyelidiki sendiri dan mencuri informasi di Red River Institute yang ternyata merupakan tempat penampungan anak-anak yatim piatu dan tempat anak-anak bagi orang tua yang mau mengadopsinya. Dan di sini khusus berisi anak-anak yang memiliki kekuatan super. Terungkap juga ternyata Nadia berasal dari yayasan ini dan diadopsi langsung oleh Stan Edgar, CEO Vought. Nadia ini memiliki misi tersendiri bersama dengan Stan Edgar. Sesampai di kantor, Hughie bertemu dengan Victoria atau Nadia namanya. Nadia ini curiga dengan Hughie karena Hughie sudah mengetahui nama aslinya, membuat Hughie ketakutan setelah mengetahui
kemampuan super Nadia ya, bisa langsung memecahkan kepala orang. Padahal mereka ini kayak sahabat dekat banget dulu. Di tempat lain, Butcher berusaha mengancam Gunpowder untuk memberikannya informasi tentang kematian Soldier Boy dan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Gunpowder menolak. Bahkan Gunpowder menyerang Butcher secara diam-diam dan hendak membunuhnya, membuat Butcher akhirnya mendapatkan luka cedera. Sadar bahwa ia tidak bisa main-main lagi, serum super itu pun disuntikkan ke badannya, membuat perkelahiannya dengan Gunpowder di hari berikutnya membuat hasil yang sempurna. Butcher berhasil mengalahkannya dan mendapatkan informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab akan kematian Soldier Boy, yaitu adalah anggota CIA Grace Mallory. Tanpa disadari, Butcher membunuh Gunpowder ya, dengan meleser kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Hal ini sangat disesali Butcher karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dari si serum super itu. Homelander yang sedang beraksi menyelamatkan seorang gadis yang hendak bunuh diri malah terpuruk mendengar kabar Stormfront yang bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri, membuatnya malah menyuruh gadis itu untuk tetap bunuh diri. Bahkan di akhir episode kedua, Homelander di acara live ulang tahunnya mengungkapkan semua isi hatinya ya, dari mulai orang-orang berkuasa dan kaya yang mengendalikan dirinya, kehidupannya, kekuatannya, mencoba membungkamnya, membuatnya patuh seperti boneka. Jadi intinya dia nih mengungkapkan semua kekesalan hatinya di acara live itu yang ditonton oleh banyak orang. Episode kedua ini emang tambah seru ya guys, bagaimana akhirnya Stormfront mati, isi hatinya Homelander, dan beberapa kelompoknya Butcher terpisah-pisah untuk saling mencari informasi masing-masing mengenai hero-hero payback dan kematian asli Soldier Boy. Jujur ya guys, kalau dari aku sendiri episode kedua ini lebih seru daripada episode pertama. Tapi kalau episode pertama kemarin itu sudah bagus banget untuk opening scene season ketiga. Oke, next untuk episode ketiga ini lebih intens lagi uppernya ya guys, karena berkat pidato curahan hati Homelander kemarin, grid pointnya naik, membuat si Homelander ini kembali happy dan tersenyum. Para penggemar menyukai kepercayaan diri Homelander, membuat posisinya di The Seven kembali kuat. Butcher akhirnya bersama tim menemui Grace yang sedang bersama anaknya Homelander, Ryan Butcher, karena emang istrinya Butcher ini hamil anaknya Homelander, dan si Ryan ini juga memiliki kekuatan super. Mereka menemui Grace untuk mengetahui cerita lengkap Soldier Boy dan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu bersama tim hero payback. Dan ternyata Soldier Boy ini mayatnya tidak pernah diketemukan. Namun berdasarkan informasi Crimson Countess, Soldier Boy ditembaki oleh senjata perang Rusia, badannya diculik dan dibawa pergi oleh helikopter Rusia. Jadi masih misteri ya, si Soldier Boy ini masih hidupkah atau sudah matikah? Ternyata Butcher ini kekuatan serum supernya itu masih belum menghilang ya guys. Terlihat ia ini kesusahan mengontrol emosi, kekuatan, dan gerak-gerik tubuhnya. Bahkan kekuatan laser dari matanya itu sering muncul tiba-tiba. Katanya kan efeknya cuma 24 jam ya, tapi si Butcher ini kayaknya lebih dari 24 jam ya guys. Oke, berpindah di tempat The Seven, mereka sedang berada di acara babak terakhir pemilihan anggota baru di mana ada 3 kandidat superhero untuk member baru The Seven. Namun Homelander menginginkan Deep untuk kembali masuk sebagai anggota. Starlight ini menolak ya dengan mengancam video rekaman Homelander yang menolak menolong orang-orang di pesawat season kemarin akan disebar nih. Namun Homelander balik mengancam jika hal itu tersebar, orang-orang akan membenci dirinya dan ia akan mulai mengamuk, membunuh semua orang dan memusnahkan New York. Intinya gitu. Akhirnya Starlight pikir 2 kali ya. Kemudian terpilihlah 2 hero baru, Supersonic dan Deep sebagai member The Seven. Pada akhirnya Starlight mengikuti kemauan Homelander untuk memasukin Deep. Dan di akhir episode, Homelander dan Starlight mengumumkan hubungan pacaran mereka yang hanya untuk mendongkrak popularitas. Dan mereka berciuman ya di episode ketiga ini sebagai penutup berakhirnya episode ini. Oke, jadi gitu ya guys ya, keseluruhan singkatannya lah cerita yang terjadi di season ketiga episode 1, 2, dan 3 The Boys ini. Jujur kalau aku sendiri nonton The Boys ini dari season 1, season 2, season 3 ini itu lebih kayak seru dan mencari genre baru dari superhero ya. Jadi kayak seru-seruan gitu, mencari sesuatu yang baru karena kita sudah berpikir keras banget ya di film Marvel, DC. Nah, The Boys ini kayak refreshingnya. Ditambah lagi ternyata plot alur ceritanya itu keren dan mengasyikkan. Jadinya tambah seru nonton series ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada yang nonton The Boys nggak untuk season ketiga ini? Gimana pendapat kalian untuk episode 1, 2, dan 3? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kalau dari aku sendiri sih udah cukup bagus ya untuk entrance dan introduce di season awal untuk series The Boys ini. Pokoknya semoga aja next banyak scene-scene gore lainnya ya teman-teman. Karena kan The Boys ini kekuatan dan intinya itu ya bagian gore, darah dan dagingnya itu ya. Itu rasanya kayak mau ketawa ya guys kalau melihatnya. Kadang jijik, kadang kasihan juga, tapi namanya juga film, kita terhibur aja nontonnya. Karena kan memang kalau superhero series The Boys ini kan darahnya ada di mana-mana ya, terlihat real banget. Beda dengan yang versi Marvel atau DC yang dimana memang darah itu minim banget ya, bahkan gak ada ya. Kalau misalnya ada adegan tebasan, tusukan, darahnya kadang gak ada. Jadi series The
The Boys ini nampilin sudut pandang berbeda dari hero itu yang lebih gore dan lebih sadis. Dan rumornya untuk perilisan episode minggu depan itu cuma 1 episode doang guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Tentunya masih banyak banget misteri-misteri yang belum terungkap untuk episode 1, 2, dan 3. Semoga nanti juga diceritakan ya gimana nasibnya si Nadia ini yang memang merupakan musuh dalam selimut ya. Kemudian bagaimana sebenarnya nasib Soldier Boy, dan bagaimana nih nasib Butcher dan kekuatan superhero barunya yang sangat sulit ia kendalikan. Belum lagi perseteruan seru antara Starlight dan Homelander di The Seven. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi penting bagi kalian yang mau nonton season ketiga series The Boys. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.